1. Seorang pria bernama Lazarus, dari Betania, dari desa Maria dan saudara perempuannya Marta, sakit. 2. Maria ini, yang kakaknya Lazarus sakit, adalah Maria yang sama yang mengurap Tuhan dengan minyak wangi dan menyeka kakinya dengan rambutnya. 3. Oleh karena itu, saudara perempuan Lazarus mengirim pesan kepada Yesus, "Tuhan, lihatlah, orang yang kamu cintai sedang sakit." 4. Setelah mendengar apa yang terjadi, Yesus berkata, "Penyakit ini tidak akan berakhir dengan kematian, melainkan untuk kemuliaan Tuhan, agar anak Tuhan dimuliakan melalui itu." 5. Dan Yesus mencintai Marta, saudara perempuannya, dan Lazarus. 6. Namun, ketika dia mendengar bahwa Lazarus sakit, dia tinggal 2 hari lagi di tempat dia berada. 7. Setelah itu, dia berbicara kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali ke Yudea." 8. Yang diperingatkan para murid kepadanya, "Rabi, apakah orang-orang Yahudi baru saja mencoba melemparimu dengan batu, tetapi kamu akan pergi ke sana lagi?" 9. Yesus menjawab mereka, "Bukankah ada 12 jam dalam sehari? Jika seseorang berjalan pada siang hari, dia tidak tersandung, karena dia melihat terang dunia ini. 10. Tetapi jika dia berjalan di malam hari, dia tersandung, karena cahaya tidak ada di dalam dirinya." 11. Setelah mengucapkan kata-kata ini, dia melanjutkan dengan menjelaskan, "Teman kita Lazarus tidur, tetapi saya pergi ke sana untuk membangunkannya." 12. Kemudian murid-muridnya berkata kepadanya, "Tuhan, jika dia tidur, dia akan sembuh." 13. Namun, Yesus telah memberitahu mereka tentang kematian Lazarus, tetapi para murid mengira bahwa Yesus mengacu pada istirahat. 14. Yesus berkata dengan jelas kepada mereka, "Lazarus mati." 15. Dan, "Demi Anda, saya senang saya tidak ada di sana, sehingga Anda sekarang bisa percaya. Jadi, ayo kita pergi ke dia." 16. Kemudian Thomas, yang disebut Didimus, berkata kepada sesama muridnya, "Marilah kita juga pergi dan mati bersamanya." 17. Setelah tiba, dia menemukan Lazarus sudah dikuburkan selama 4 hari. 18. Sekarang Bethany dekat dengan Yerusalem, sekitar 15 stadion. 19. Dan banyak di antara orang Yahudi telah bergabung dengan kelompok wanita yang berusaha menghibur Marta dan Maria atas kematian saudara laki-laki mereka. 20. Begitu Marta mendengar bahwa Yesus sedang dalam perjalanan, dia pergi menemuinya. Maria, bagaimanapun, duduk di rumah. 21. Marta berkata kepada Yesus, "Tuhan, jika kamu ada di sini, saudaraku tidak akan mati." 22. Tapi aku tahu bahkan sekarang, apapun yang kau minta dari Tuhan, Dia akan memberimu. 23. Yesus kemudian meyakinkan dia, "Saudaramu akan bangkit kembali." 24. Dan Marta berkata kepadanya, "Aku tahu bahwa dia akan bangkit pada kebangkitan, pada hari terakhir." 25. Yesus menjelaskan kepadanya, "Akulah kebangkitan dan hidup. Dia yang percaya padaku, bahkan jika dia mati, akan hidup." 26. Dan setiap orang yang hidup dan percaya padaku tidak akan mati selamanya. Apakah kamu percaya itu? 27. Dia berkata kepadanya, "Ya Tuhan, saya percaya bahwa Engkau adalah Kristus, Anak Allah, yang harus datang ke dunia." 28. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Marta melanjutkan perjalanannya dan memanggil saudara perempuannya Maria, dan berkata secara pribadi, "Guru telah datang dan memanggilmu." 29. Begitu Maria mendengar ini, dia segera bangun dan pergi menemuinya. 30. Yesus belum masuk ke desa itu, tetapi di sanalah Marta menemukannya. 31. Orang-orang Yahudi yang bersama Maria di rumah dan menghiburnya, melihat bahwa dia buru-buru bangkit dan pergi mengikutinya, berpikir bahwa dia akan pergi ke kuburan untuk menangis di sana. 32. Kemudian,
Ketika Maria tiba di tempat Yesus berada, melihat dia tersungkur di kakinya dan berkata, "Tuhan, jika Engkau ada di sini, saudaraku tidak akan mati." 33. Oleh karena itu, ketika dia melihat Maria menangis, serta orang-orang Yahudi yang datang bersamanya, Yesus sangat marah dan berbelas kasih. 34. Yesus bertanya kepada mereka, "Di mana kamu menempatkan dia?" Dan mereka berkata kepadanya, "Tuhan, datang dan lihatlah." 35. Yesus menangis. 36. Kemudian orang-orang Yahudi berkomentar, "Lihat betapa dia mengasihinya." 37. Tetapi beberapa dari mereka bertanya, "Tidak bisakah orang ini, yang membuka mata orang buta itu, telah mencegah temannya dari kematian?" 38. Kemudian lagi Yesus marah dalam rohnya, dan pindah ke kubur. Itu adalah gua di batu dengan batu menutup pintu masuk. 39. Yesus memutuskan, "Singkirkan batunya." Marta, saudara perempuan almarhum, memperingatkannya, "Tuan, dia sudah mencium bau, sejak 4 hari telah berlalu." 40. Yesus menyemangati dia, "Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa jika kamu percaya, kamu akan melihat kemuliaan Tuhan?" 41. Kemudian mereka memindahkan batu dari pintu masuk ke tempat orang mati itu terbaring. Dan Yesus, sambil mengangkat matanya ke langit, bersyukur, "Ayah, saya berterima kasih karena kamu mendengarkan saya." 42. "Aku tahu kamu selalu mendengarku, tapi aku mengatakannya karena kerumunan di sekitarku, sehingga mereka percaya bahwa Engkau yang mengutus aku." 43. Dan setelah mengucapkan kata-kata ini, dia berteriak dengan suara nyaring, "Lazarus, keluar!" 44. Kemudian orang yang telah meninggal itu keluar dari gua, tangan dan kakinya diikat dengan kain linen dan wajahnya dibungkus dengan kain. Dan Yesus membimbing mereka, "Singkirkan jejaknya dan biarkan dia mengikuti." 45. Jadi, banyak orang Yahudi yang datang untuk menghibur Maria, melihat apa yang telah Yesus lakukan, percaya kepadanya. 46. Tetapi beberapa dari mereka pergi ke orang Farisi dan memberitahu mereka tentang semua yang telah Yesus lakukan. 47. Kemudian para imam kepala dan orang-orang Farisi mengadakan pertemuan Sanhedrin. Dan mereka berkata, "Apa yang dapat kami lakukan? Karena pria ini melakukan banyak tanda." 48. "Jika kita membiarkan dia pergi, semua orang akan percaya padanya, dan kemudian orang Romawi akan datang dan menggantikan kita dan bangsa kita." 49. Namun, salah satu dari mereka, bernama Kayafas, yang pada tahun itu adalah imam besar, berkata kepada mereka, "Kamu berbicara tentang apa yang tidak kamu mengerti?" 50. "Anda juga tidak menganggap bahwa adalah kepentingan Anda bahwa satu orang harus mati untuk rakyat, dan bahwa seluruh bangsa tidak binasa." 51. Di sisi lain, dia tidak mengungkapkan ini tentang dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar tahun itu, dia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa Yahudi. 52. Dan tidak hanya untuk bangsa itu, tetapi juga untuk mempersatukan dalam satu umat anak-anak Tuhan yang tersebar di seluruh dunia. 53. Jadi sejak hari itu, mereka setuju untuk mengambil nyawa Yesus. 54. Oleh karena itu, dia tidak lagi bebas berjalan di antara orang-orang Yahudi. Sebaliknya, ia pensiun di pedalaman, dekat gurun, tiba di sebuah kota bernama Efraim, dan dia tinggal di sana bersama murid-muridnya. 55. Paskah orang Yahudi sudah dekat, dan banyak dari mereka yang tinggal di pedalaman pergi ke Yerusalem untuk berpartisipasi dalam upacara penyucian sebelum Paskah. 56. Kemudian mereka mencari Yesus, dan berkomentar satu sama lain, "Di dalam bait suci, bagaimana menurut Anda? Akankah dia datang ke pesta?" 57. Sebaliknya, para imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberi perintah bahwa, jika ada yang tahu di mana dia berada, dia akan mencela dia, sehingga mereka dapat menangkapnya. Yohanes 11:1-57.